Bab Rabi fi adabid diyafah. Bab yang keempat tentang adab menjamu. Wa madhannul adab fiha sittatun. Ad-da'watu awalan, summa al-ijabah, summa al-hudur, summa taqdimut ta'am, summa al-aklu, summa al-sarif, summa al-insiraf. Ya. Pokok pembahasan adab ini ada 6 di dalam pembahasan kitab Ihya ini. Yang pertama adab ketika ngundang. Nanti kita dibahas tuh. Adab ngundang. Gimana sih etikanya kalau ngundang? Nah, ya. Summal ijabah, kemudian etika menghadiri undangan. Summal hudur, kemudian etika hadir di acara undangan. Summa taqdimut ta'am, kemudian etika menghidangkan makanan. Summal akal, kemudian etika makan, kemudian etika al-insiraf, ya, pergi dari undangan tadinya. Ya, jadi etika ngundang, menjawab undangan, menghadiri undangan, memberikan makan dan pergi dari undangan tadi. Wal nuqaddim ala syarhiha fadilatal diyafah, dan kami akan mendahulukan tentang penjabarannya akan fadilah keutamaan menjamu tamu. Nah, ini Imam Ghazali motivasi kita nih ya. Bagaimana biar kita semangat menjamu tamu ya. Jadi penting nih ya fadilah. Apa sih pentingnya fadilah? Fadilah itu pentingnya biar kita pengen ya. Biar kita memiliki raghbah, memiliki keinginan. Itu pentingnya fadilah. Tapi bukan ghayah. Fadilah laisatil ghayah. Fadilah itu bukan tujuan. Ya. Fadilah hanyalah apa? Targhib. Ya. Adalah satu motivasi. Itu fadilah. Jadi jangan salah ya. Kalau Rasul memberikan fadilah, ya Allah memberikan satu fadilah, itu bukan ghayah. Ya. Ghayah apa ghayah? Tujuan. Ghayah. Walakin ya ghayatuha, ya tujuan daripada ya orang itu dikasih tahu fadilah ya mencari ridho Allah itu ya. Jelas. Terus ada gak salah nggak orang kalau beramal karena fadilah? Enggak ya. Siapa yang membaca surat ini akan terjaga. Wah, berarti ente bukan karena Allah. Enggak, karena Allah. Yang jagain emang siapa? Ya Allah gitu. Ya, cuman itu tidak sempurna. Ya ingat ya. Karena ya ibadah yang paling sempurna adalah ibadah yang betul-betul sebagai penghambaan. Ya. Jadi kalau ente ngajamu tamu karena tahu fadilah ini, wah ini fadilahnya besar, begini gini, berarti ente Abdul Fadilah. Ya ente itu hambanya fadilah. Nah kita hamba siapa? Abdullah, hamba Allah. Nah tapi bagaimana tuh? Ya kalau seandainya beramal karena fadilah, fala ba'sa bihi indal salikin. Ya. Nggak apa-apa buat kita nih, buat pemula, indal mubtadiin. Ya, lakin ba'da dzalik, tapi nanti setelah itu akhlis niyatak. Ya. Bersihkan kita punya niat. Gitu. Min fadilatid dunya wa fadilatil akhirah. Ya. Kita bersihkan daripada apa tadi? Fadilah yang bersifat duniawi dan fadilah yang bersifat ukhrawi. Hati sorga ditawarin kita. Enggak? Gitu. Ya, hati surga ditawarin gitu. Nanti kalau ente ibadah gini akhirat nanti pahalanya gede, rumahnya ini dan sebagainya, enggak. Ya. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati ahada. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh itu. Kita mensekutukan Allah dalam ibadah sedikit pun gitu ya. Itu murni, ikhlas, murni. Jelas ya. Jadi kita akan bahas fadilah ya. Apa fungsi fadilah tadi? Tarkib agar orang termotivasi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu lid-daif fatubghiduhu. Ya. Jangan kalian memaksakan. Ya. Jangan kalian memaksakan diri lid-daif dalam menjamu tamu, jangan maksain. Ya, hidangkan apa yang ada. Ya, ahdiril mawjud. Ya. Wala tabhasil ya mafqud. Hadirkan sesuatu yang ada, jangan cari yang enggak ada. Ya. Maka apa? Maka engkau akan membuat apa? Fatubghiduhu, maka engkau akan marah kepadanya. Gitu. Bisa juga membuatnya marah, bisa juga. Ya.
maka engkau akan membuatnya marah. Maksain. Ya. Atau juga maka engkau akan marah sama dia gara-gara maksain. Si tamu bisa marah sebagaimana kita kisahkan kemarin kan. Ini kalau ente begini lagi nih, ente nggak datang lagi dah. Pilih mana? Ente maksain diri apa ente sederhana aja gitu. Ya. Jangan memaksakan diri untuk menjamu tamu, maka engkau akan membuatnya marah. Fa innahu man abghadad dhaif, karena sungguh orang yang buat marah tamu, faqad abghadallah, maka sungguh ia telah membuat marah Allah. Wa man abghadallah, siapa yang bikin marah Allah, abghadahullah, Allah marah kepadanya. Itu ya. Jelas? Jadi jangan apa? Maksain. Boleh nggak kalau tamu kita kasih korma doang? Nah, ya boleh. Itu justru itu, jangan maksain. Ya. Sekarang gini, kalau misalnya tamu saya bilang, tolong Andi beliin ini, maksain nggak? Nggak maksain, kenapa? Ane mampu. Yang maksa itu kalau nggak punya duit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi man la yudhif. Ya. Tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang kagak punya tamu, kagak menjamu tamu. Nggak ada kebaikan pada orang yang tidak menjamu tamu. Berarti kalau nggak menjamu tamu berarti nggak punya apa? Tamu gitu ya. Udah punya tamu nggak dijamu juga, nah itu juga nggak bagus juga ya. Jelas? Ya, jadi kalau ada orang lewat, mampir Pak, mampir. Itu sebenarnya itu maknanya. Jadi kalau orang dulu tuh gitu, Pak, mampir. Itu bukan bahasa basi. Kalau sekarang kan bahasa basi ya. Andi, mampir Andi, gitu, bahasa basi gitu. Ya. Saya pernah dengar dari saya punya orang tua gitu. Katanya ngkongannya, ya almarhum, itu kalau masak dilebihin. Ntar kalau kang minta-minta, dijamu kayak tamu. Gitu. Ya. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin lahu ibilun wa bakarun katsirah. Falam yudhifu. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi seorang lelaki yang memiliki ontak banyak, yang memiliki ontak dan sapi yang banyak. Punya ontak sama sapi yang banyak. Ini orang kaya nih. Falam yudhifhu, tapi orang tersebut tidak menjamu Rasulullah. Tuh, ya. Kagak bahasanya ya. Rasul mampir kan gitu. Dilewatin aja sama dia. Wa marra bimra'atin laha syuwaihatun, dan juga Rasulullah pernah melintasi seorang perempuan, bimra'atin laha syuwaihat, asalnya syatun. Syatun maknanya kambing ya. Syuwaihat itu maknanya kambing kecil ya, jadi kambingnya banyak cuman kecil nggak gede-gede, kambingnya kecil. Kalau tadi kan ibil ya, unta dan bakar. Ini kambingnya kecil-kecil masih pada pijik. Fadzabahat lahu, kemudian itu perempuan ngelihat Rasul lewat, dipotongin tuh kambing buat Rasulullah tuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul bersabda, unduru ilaihima, tuh coba liatin tuh kepada keduanya tadi. Innama hadhil akhlaq biyadillahi azza wajal, sesungguhnya akhlak ini berada di tangan Allah. Apa maksudnya di tangan Allah? Apa? Iya, Allah yang ngasih. Kalau sesuatu di tangan seseorang, maka dia yang ngasih. Gitu. Makanya identik tangan dengan apa? Ngasih. Artinya apa? Akhlak itu pemberian Allah. Gitu. Makanya ente berusaha nih biar jadi orang berakhlak. Kalau Allah nggak kasih, nggak jadi. Ya. Orang yang berusaha jadi orang tawadu. Tapi kalau Allah nggak kasih ente tawadu di hati ente, jadi tawaduan. Tahu tawaduan. Merendah untuk meroket. Gitu. Aneh nih, aduh hamba yang hina. Oh ente hina. Kok gitu sih ente mana? Aneh nih cuman ini doang. Itu namanya merendah buat meroket. Dia merendah biar dipanggil tawadu, biar dihormatin. Itu kan nggak benar. Karena orang tawadu itu hakikatnya dia sadar diri. Ya. Orang tawadu yang sebetulnya muncul dari kesadaran
akan dirinya, dari makrifat akan nafsunya, akan dirinya. Nah kalau tadi ya ada orang berupaya tawadu tapi enggak Allah kasih akhlak tawadu, maka orang tersebut jadi tawaduan. Itu ya. Ingat ya, innama hadhil akhlaq biadillah. Nah, makanya ntar ente baca tuh khulasoh di situ. Ente baca atau artinya. Nah, enak tuh. Ketemu ya. Ya. Udah pernah baca belum? Hah? Doa habis asar, doa apa surat Al-Waqiah. Ya, Allahumma sun wujuhana bil yasar. Apa artinya? Wala tuhinna bil iktar. Apa artinya? Fanastarziko tolibi rizki. Itu pahamin artinya itu. Ente kan pengen akhlak, nah itu baca itu. Makanya khulaso itu masya Allah ya. Kita baca tuh tadi, kita baca semua ahya. Ya hayya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Ya hayya qayyum, wahai zat yang maha hayy, yang maha hidup, yang maha mengurus. Ahyil quluba tahya, hidupkan hati kita ya, sehingga menjadi apa? Hidup tuh. Faman syaa ayyamnahu khuluqan hasanan fa'al. Siapa orang ya yang berkehendak, yang mau Allah memberikannya akhlak yang baik, fa'al, maka kerjakanlah tuh ya. Jadi awalnya akhlak yang baik dari siapa? Dari kita dulu. Kita dulu yang ngerjain. Ntar Allah kasih itu bener-bener. Ya kalau bahasa tadi orang tawaduan ya masih mending ya daripada nggak tawadu sama sekali. Ntar Allah yang ngasih itu ikhlasan itu ya. Aneh mau ada ikhlas, itu mau ikhlasan itu. Jelas ya. Tuh, jadi jadilah kayak itu perempuan tadi. Walaupun hanya punya syuwaihat, ya ingetin tuh syuwaihat, ya kambing kecil, tapi dihidangkan tuh. Ya sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya tasaddaqi, bersedekahlah engkau, walau bisyikki tamrah, kama qala Nabi SAW. Bersedekahlah engkau walaupun dengan sepotong korma, bukan korma, sepotong korma, sebelah korma. Ya tuh. Jadi kalau antar ada orang tamu datang, ini biasa ini langsung kasih air gitu. Ya. Ustaz mau ngambil air di atas kagak enak, ambil, ya gitu. Ambil aja nggak apa-apa. Ya. Pernah dulu Habib Anis, ya Habib Novel marah tuh, ada tamu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, gitu. Kenapa? Karena Habib Anis ngajarin nih kalau ada tamu datang ke rumah maka harus jamu. Apa hukum jamunya? Wajib. Fardun. Ya tuh ingat ya. Kasih apa minimal? Kasih A. Kalau sekarang mau gampang udah kue tuh. Kasih mie sedap tuh. Bu, ini makan mie sedap lado. Kalau kasih roti itu ya silakan. Ya makanya kuenya kalau asan sih biar aman jangan dihabisin gitu. Makan boleh, jangan dihabisin gitu. Buat tamu sisain. Nah, wa qala Abu Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu nazal bihi sallallahu alaihi wasallam dhaifun. Berkata Abu Rafi, ya maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula di sini maknanya adalah khadim. Ya atau budak. Apa kata beliau? Innahu nazal bihi sallallahu alaihi wasallam dhaif, suatu hari Rasul kedatangan tamu. Nah, ya kalimatnya nazal. Nazalabi maknanya apa? Kedatangan. Ya. Bukan turun ya, turun kayak dari langit tamunya itu ya. Mungkin naik ini kali helikopter gitu. Enggak lah, nazala bi maknanya datang. Ya. Faqala, maka berkata baginda Rasulullah SAW kepada Abu Rafi, kulli fulanin al Yahudi. Abu Rafi, tolong sampaikan kepada fulan orang Yahudi, nazala bi dhaifun, aku kedatangan tamu nih. Fa aslifni syai'an minad daqiq ila Rajab, maka pinjeminlah aku ya, pinjemin ya sesuatu daripada tepung ya. Rasul minjem ya tepung gitu ya, karena nggak ada hidangan tuh ya. Boleh nggak minjem buat tamu? Ibu boleh, Rasul aja minjem gitu. Minjemnya sama siapa cuman tuh? Sama Yahudi. Tuh ya. Ada pelajaran nanti. Kenapa nggak sama orang Islam? Kalau sama orang Islam nggak dikasih minjem.
Rasul siapa yang mau minjemin kan? Mereka nyari pahala, nyari tabaruk sama Nabi gitu. Menyontohin sama kita ya, bermuamalah sama orang kafir boleh gitu. Ya. Faqala al-yahudiyu, maka berkata orang Yahudi, wallah la uslifuhu illa birahan. Aku tidak akan meminjamkannya kepada Rasul kecuali dengan rohan, dengan gade. Ya. Dengan gade tahu ada barang jaminan tuh ya. Makanya diketahui Rasul ketika wafat masih punya utang. Itu. Ini utang gade. Jadi dalil yang kedua, bolehnya kita berhutang dengan cara gade, ada jaminan. Fa akhbartuhu, maka aku kabarkan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahli salatu wassalam, wallahi inni la aminun fis sama. Kata baginda Rasul kepada Abu Rafi, ya Abu Rafi, aku ini orang yang terpercaya di langit. Ya. Aminun fil ard, orang yang terpercaya di bumi. Ya. Walau aslafani la addaituhu, kalau seandainya dia ngasih pinjam saya bayar. Ya, gitu. Misalnya gitu, Ujang minjam sama Enggil, minjam dia 1 juta. Wah. Lu yang kemarin aja lu enggak bayar gitu kan. Kadang orang begitu, kadang gitu ya. Belum bayar aja udah ngutang lagi. Enggak bangetan ya. Nih, aneh mohon maaf nih. Aneh minjem lagi dah sama antum. Ntar yang kemarin tuh aneh bayar 2 kali lipat. Ya cerita lah, kemarin belum lu bayar. Bayar dulu yang ini. Tuh. Etikanya begitu. Kita mau minjem tuh gitu. Orang minjem nih misalnya GoPay. Ya. Terus sebulan, 2 bulan enggak dibayar, enggak ketahuan tuh kapan bayarnya. Minjem lagi. Bilangnya begini nih biasanya. Gue minjem lagi dah. Gue ntar bayar utang lo minggu depan. Tapi lo pinjemin dulu GoPay lagi gitu. Jadi berapa tuh? 1 juta ya. Yang kemarin aja belum dibayar. Cerita tuh. Lihat Nabi enggak? Walau aslafani la adda itu aku bayar itu utang. Fadhhab bidir'i, nah maka pergilah engkau nih dengan rompi perangku. Warhanhu indah. Ya, gadein tuh buat dia. Tuh ya. Ini yang disebut tadi Nabi ya. Apa namanya, baju perangnya masih apa, tergadai. Berarti Nabi masih punya apa, utang. Tuh, ya. Pelajaran buat kita ya, nggak hina orang utang, nggak hina. Yang hina orang utang kagak ya itu hina ya. Makanya bahasa yang diminta sama Nabi itu untuk dihindari min ghalabatid dain. Ghalabatid dain apa maknanya, kelilit utang. Ini yang mundur. Oh firman, masyaallah. Yakul. Wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah alaihi wasallamuhu idza arada an yakul kharaja mailan aw mailain. Dan adalah Nabiullah Ibrahim memiliki kebiasaan apabila hendak makan, kharaja beliau keluar mailan 1 mil, aw mailain atau 2 mil. Itu benar ya. Yaltamisu man yataghadda ma'ah, nyari orang yang mau makan siang sama beliau. Yataghadda, ghoda ya. Yataghadda makan siang. Nyari itu, Masya Allah ya. Nyari yang mau makan sama beliau. Kana yukna abad dhaifan, beliau itu memiliki panggilan abad dhaifan, bapaknya para tamu. Kenapa? Tiap hari jamu tamu. Kayak siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiap hari tak kurang ya ratusan orang dijamu sama beliau, dikasih makan sama beliau. Ya. Kok bisa begitu? Nah ini dia. Risidqi niyatihi. Ya. Afwan ya. Kalau ada orang antum nih pengen punya tamu, ya Allah doa aja minta sama Allah. Minta sama ya Allah datangkanlah tiap hari tamu ke rumah saya, tuh dikasih tamu. Ya. Kalau misalnya nggak ada tamu, nah ada kucing, nah itu kucing juga tamu itu. Walisidqi niyatihi fihi damat yafatuhu, karena benernya niat beliau, kuatnya niat beliau, niat Nabi Ibrahim fihi dalam urusan menjamu tamu tadi, damat yafatuhu maka langgenglah penjamuan tamunya fi mashhadihi di tempatnya ila yaumina hadza sampai zaman kita sekarang. Masya Allah. Ya. Jadi karena benar-benar ikhlas, ya benar-benar tulus menjamu tamu, bukan karena paksaan, ya, bukan karena fadilah, bukanlah, ikhlas saja.
damat diyafatuhu. Penjamuan Nabi Ibrahim ada sampai sekarang. Ya sebagaimana Sayyidina Utsman wakafnya ada sampai sekarang karena ikhlas. Gimana kalam ulama? Maka lillah dama wattasal wa maka li ghairillah in qata'a wan fasal. Ya. Maka lillah selama itu karena Allah dama wattasal akan dawam dan bersambung terus menerus jil ba'da jil. Wa maka li ghairillah adapun apa saja yang tidak karena Allah in qata'a wan fasal. Nah ini dia. Sirrul ikhlas, ya, rahasia ikhlas. Malam saya bikin tulisan, jangan beramal untuk dicontoh. Ya. Ini begini nyontohin buat anak-anaknya, kenapa? Berhenti tapi. Gitu. Tapi beramallah karena Allah. Mau diikutin kayak nggak diikutin terserah. Yang penting kita beramal karena Allah. Gitu. Nah, fala tanqadi lailatun maka tidaklah habis satu malam illa wa yaqul innahu jama'atun min baini salasa ila asyara ila mi'ah. Ya, tidaklah berlalu satu malam melainkan makan bersama Nabiullah Ibrahim sekelompok jamaah. Dari mulai 3 orang sampai 10 orang sampai 100 orang. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya. Berarti kalau ada 100 orang berarti punya apa itu? Punya khodim ya. Maksud bikin makan 100 orang dirian ya. Punya pembantu. Ya, wa qala qawamul maudi berkata ya orang yang mengurus tempat itu ya. Innahu lam yakhlu ilal an, Masya Allah. Nih, tempatnya sampai sekarang nih kata Imam Ghazali, itu enggak pernah yakhlu, enggak pernah kosong. Ilal an sampai sekarang, lailatan satu malam pun an dhaifin daripada tamu. Subhanallah. Ya. Jadi zaman Imam Ghazali itu nggak pernah kosong sampai zaman Imam Ghazali, hatta sampai sekarang itu tamu masih ada datang ke tempat penjamuannya Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Jelas. Ini disyarahkan ya dalam dijelaskan dalam syarahnya disebutkan ya. Satu hari ini kata ulama ya, aku sampai ke tempat itu. Aku bersama kelompok, ya, bersama jamaah sekitar 5 orang. Tatkala selesai ziarah, ya, ke Nabiullah Ibrahim, tiba-tiba, ya, ada makanan dihidangkan. Itu. Fata'ajabtu likauni ma'arif hunaka ahad. Aku heran karena aku gak kenal seorang pun. Dari mana nongolnya, dari mana ketahuannya, pokoknya ada orang ngidangin makanan. Kata satu orang yang ngidangin makanan, la tata'ajab. Itu jangan heran. Hadhihi diyafatul Khalil alaihissalam. Ini adalah jamuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hiya likulli qadim ila zariyati. Ini dihidangkan buat setiap orang yang datang ziarah ke Nabi Ibrahim. Kemudian aku tinggal di situ sampai 3 hari. Terus dijamu terus, Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Mungkin tadi, Bang. Sarang satu aja. Iya. Ana sarangnya. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman. Kata Rasul ditanya deh, Rasulullah mal iman apa itu iman? Ini ya. Rasul ditanya iman. Jawabannya apa? It'amut ta'am. Padahal iman itu apa? Hah? Ainal iman? Fil qalb. Jawaban Nabi it'amut ta'am wa badlus salam. Ngasih makan dan ngasih salam. Padahal yang tanya apa? Syai'un ghaib. Sesuatu yang gaib, yang nggak nampak. Tapi jawabannya, nah itu dalil bahwa sesuatu yang tersembunyi atau tak terlihat itu bisa terlihat. Ya. Ente mau tahu hati orang, kan kelihatan hati orang. Undur ila kalamih. Coba lihat omongannya apa.
Kalau ngomong-ngomongin orang, ngomong kejelekan orang, fitnah orang, hasut orang, adu domba orang, ya dulu ala galbi. Ya, itu menunjukkan hatinya. Ya. Wala tas'al ya anil mar'i, jangan tanya orang bagaimana lihat akhlaknya. Ya. Mahfum? Ya, jadi kalau ada ya sesuatu yang gaib itu bisa dapat dilihat dari sesuatu yang zahir. Ya. Jelas ya? Jangan malu ngasih salam sama orang ya. Kalau nggak salam juga kudu jelas sisannya. Assalamualaikum. Oh, iya bang, itu iya bang. Karena intinya nggak jelas salamnya. Assalamualaikum bang, gitu. Pasti waalaikumsalam. Hati encek Cina gitu. Kalau ente salamin jelas dijawab. Kadang kita salamnya nggak jelas. Assalamualaikum. Orang bilang, kalau lagi di mobil nih, bang. Kata apaan tuh gitu. Ya, jelas ya. Jadi kalau salam kudu apa? Jelas ya. Gitu Sani. Jadi mungkin Isa bertanya, kok aneh nggak dijawab salam aneh? Karena ente salamnya tidak jelas. Gitu ya. Wala tudhir as-salam. Ya, ente nggak menjelaskan salamnya, maka nggak dijawab. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil kafarat wad darajat. Ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda tentang masalah kafarat dan darajat. It'amut ta'am wasallu bil lail wa nasun niyam. Bagaimana cara kita dihapuskan dosa-dosa kita? Kafaratuz dzunub. Dan darajat bisa diangkat dari kita. Apa yang pertama? It'amut ta'am, kasih makan. Ya. Wassalatu bil lail wan nasun niyam. Salat malam dalam keadaan orang tertidur. Ya. Ini yang darajat. Jadi kafaratnya itu apa? Ngasih makan. Ente punya dosa, punya salah, ngasih makan orang, Allah ampunin dosa ente. Gitu. Makanya kemarin ya, kita kalau lagi acara-acara kayak kemarin tuh ya, acara haul itu, wah masya Allah orang tuh. Itu saya yakin ya udah la yuhasab itu nggak dihisab itu. Ya mungkin duduk campur ya, bareng-bareng. Karena apa? Ada diafa di situ. Gitu ya. Tapi tetap kita harus jaga adab ya. Paling bagus kalau bikin acara emang dipisah. Tapi kalau emang seandainya nggak dipisah, insya Allah ya, min barakatil auliya la yuhasab, nggak dihisab, gitu. Nah, yang kedua tadi darajat, nih dia pentingnya, salat bil lail. Makanya saya bilang tadi itu ya, ambil bagian, khuz nasibak min salatil lail, ambil bagian dari salat malam. Ya, itu karena masa depan ente. Ya. Mau lihat masa depan orang, lihat sholat malamnya. Ya. Mau lihat manfaat ilmu orang, lihat sholat malamnya. Mau lihat derajat orang, lihat sholat malamnya. Kaif nasibuk ya min sholatil lail. Bagaimana bagian dia dalam sholat malam? Ya. Jelas. Ya. Maka sedihlah orang sedih, ya. Kalau ada orang ya tidak sholat malam, qumil laila illa qalila. Nanti kita akan bahas tentang fadilah sholat malam. Yang paling penting ya ambil bagian itu. Makanya jangan begadang kalau kita emang tahu kita ini susah banget. Sebenarnya sih begadang nggak ngaruh sih. Kalau ente punya himmah kuat ya. Gitu. Malam tidur jam berapa Inggil? Jam 2. Bangun nggak? Bangun. Kalau punya himmah kuat. Tidur jam berapa semalam? Ketika tidur itu ngeriup. Bangun sebelum subuh. Isan, bangun nggak sebelum subuh? Iya, alhamdulillah. Ya, jadi gitu ya. Jadi mau lihat masa depan orang, lihat sholat malamnya. Mau lihat santri yang berhasil, yang barokah ilmunya, lihat sholat malamnya. Makin panjang sholat malamnya, makin berkah insya Allah. Ya. Belajar penting, ya penting. Bukan buat apa ilmunya tapi kagak berkah ya tuh. Nah, itu. Wasu'ila anil hajjil mabrur. Ditanya Rasul tentang haji yang mabrur. Ya Rasulullah, apa sih haji yang mabrur? Apa jawaban Nabi? It'amut ta'am, ya, ngasih makan. Kok ngasih makan lagi?
Kenapa? Haji bisa diterima kalau kita ngasih makan. Thayyibul kalam, omongan yang baik. Apa sih maksudnya tadi? Ya. Makanya orang puasa itu nggak sempurna puasanya, nggak diterima sama Allah kalau kagak ada zakat. Zakat apa? To'am. Ngasihnya apa? To'am, ngasih makan. Gitu. Zakatul fitr. Ya. Gitu ya. Jadi terangkatnya ibadah fardiyah karena ibadah muta'addiyah. Nah. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Setiap rumah, kata Sayyidina Anas, yang tidak kemasukan tamu maka tidak akan masuk malaikat. Ya. Wal akhbar warida fi fadli diyafa wal itam la tuhsa, dan hadis-hadis yang datang tentang keutamaan menjamu tamu itu enggak bisa dihitung. Ya, enggak bisa dihitung, la tuhsa, banyak benar. Falnadkur adabah, maka sekarang kita sebutkan tentang adabnya. Yang pertama ammad dakwah. Adapun adab dalam mengundang, ingat ya. Undang, dakwah. Ya. Nanti kalau dakwah, ya kalau namanya ngundang, gimana biar orang datang? Kasih makan, baik. Terus gimana biar orang senang? Kasih makan yang orang suka. Sama ente dakwah ngajak orang ke Allah, gimana ngajaknya? Kasih makan, gitu. Selesai dakwah gak kasih makan, gimana ente? Orang lapar itu susah nerima nasihat. Ya lapar, galak, kenyang, ngantuk tuh. Ente nggak mau dakwah, kudu punya apa ya? Fulus, modal. Minimal kalau nggak punya fulus, punya niat. Ya Allah, kasih saya makanan, saya akan kasih orang buat dakwah. Gitu. Ya. Jadi ya normal sih manusia kalau ngajak orang ngajak makan dulu gitu ya. Iya nih makannya mana? Andakan situ. Pas nyampe. Mie apa? Bubur. Emang bener di andakar depannya. Yang penting kan ada andakarnya kan ya. Mana pizza? Bubur. Ajak orang makan, habis makan ajak orang ngaji baru mau. Jadi ada korelasi kesamaan antara dakwah ngundang orang ame ngundang orang ke jalan Allah, sama-sama ngasih makan. Sama-sama kalau bisa ngajak ke yang didemen, jangan yang nggak demen diajak. Ya gitu. Contohnya orang demennya pengajian yang kencang-kencang ya. Kalau ceramah ngegas, ajak ke yang situ. Ada orang demennya yang lembut-lembut, ajak ke yang didemen aja. Ente mau ngaji di mana gitu? Mau di sini apa di sini? Silakan pilih gitu. Ya. Jelas? Fayam bagi lidai, maka sepatutnya bagi orang yang ngajak atau yang ngundang an yaksida bidakwatihi al-adqiya dunal fusaq. Itu bermaksud mengajak makannya orang-orang bertakwa, bukan orang fasik. Ya. Jadi kalau ngundang orang soleh tuh ya. Ngundang siapa ya? Orang bertakwa. Ya. Apa sih cirinya orang bertakwa? Apa sih cirinya orang soleh? Apa cirinya orang dianggap soleh? Yunfikuna Fisaro, ya kan Fisaro wadoro, susah ngeliatnya. Apa ciri orang yang dianggap soleh? Orang ente anggap soleh, ingat kalau nganggap orang soleh itu orang yang seperti apa? Iya, menjauhi larangannya. Iya betul. Ahsan, sandu paling sempurna dah tuh ya. Nah. Al-atqiya ya. Bukan orang fasik. Siapa orang fasik? Ya orang dalam kemaksiatan yang belum ditobati. Termasuk orang fasik, orang pacaran, orang fasik. Ya, itu. Ustadz, ya saya nggak pacaran, cuman menjalin hubungan. Ih, salam, sawa, firdam, sama dosanya. Ya. Kecuali gini, ente demen sama orang, udah ente pendam dalam hati sampai mati terbunuh karena rindu. Iya, salam. Fahuwa fisabilillah. Tuh di jalan Allah mati syahid itu. Tapi kebanyakan orang kan nggak sanggup ya, gitu. Jelas ya, gitu jangan. Ya. Gil, Andi, ya San ya itu. Zaman sekarang begitu, namanya HTS, ya, hubungan tanpa setan biasa, hubungan tanpa status namanya ya, jangan. Ya. Yang ente incer-incer sekarang belum tentu jodoh ente, dan belum tentu itu yang terbaik gitu. Fasallim umrok, ya, fasallim amrok ka ilallah, serahkan urusannya sama Allah udah gitu, lepas tuh burung ya gitu.
Jangan dikasih tali, dia mau terbang, tarik lagi. Terbang, tarik. Jangan kasih, lepas aja dah. Insya Allah ntar datang lagi burung-burung yang lainnya. Itu Gil ya. Paham nggak? Munjir ya. Jangan dir. Serahin aja sama Allah udah. Gitu ya. Ya, sebelum Anda menyesal gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akala ta'amakum al-abrar. Ya, fi du'aihi liman da'alah. Ya. Nabi ketika dihidangkan makanan sama orang, ya, Nabi berdoa, semoga yang makan makanan kalian adalah orang-orang baik. Gitu. Doa buat orang yang apa? Yang ngidangin makanan. Gitu ya. Dalam hadis diriwayatkan, la tusahib illa mu'min, jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kenapa? Orang yang kagak mukmin nyusahin. Ya, bersahabat ingat ya, bukan ngobrol. Kalau ngobrol mah boleh sama siapa aja. Bersahabat tuh harus sama mukmin. Kenapa itu? La tashab man la yadulluka 'ala Allahi maqaluh wa la yunhiduka alaihi halu. Wa la yaqul ta'amak illa taqiyun, jangan ya makan makananmu kecuali orang bertakwa. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqul ya illa ta'ama taqiyin wa la yaqul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kau makan kecuali makanan orang bertakwa, janganlah makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ingat ya, jangan makan makanan kecuali orang bertakwa, dan makanan kita kalau bisa jangan dimakan kecuali orang yang bertakwa. Ya. Itu ya. Jelas? Tuh. Gampang begini dah. Kita sama-sama tahu ya. Makanya kalau pengen selamat ya, kita kan punya teman nih. Jadikan teman kita malaikat kita. Gitu. Jadikan teman kita malaikat kita. Kita kalau bermaksiat ada malaikat, berani nggak kira-kira? Nggak berani. Seharusnya nih kita dikasih anugerah Allah punya teman-teman orang soleh. Ya, kalau seandainya teman kita tahu kita ini punya maksiat yang belum kita tobatin, masih terus maksiat, dan teman kita tahu, malu kita, malu gitu. Ya. Jadi kalau bahasa kata ngaji, cuman STM aja ya, salat terus maksiat, jangan, nauzubillah, itu harusnya kita malu tuh. Ya. Minimal teman kita tahu aja kita malu. Itu ya. Apalagi Allah yang tahu tuh ya. Jelas ya. Jangan sampai kita menyimpan kemaksiatan batin. Alhamdulillah, mentalik itu ya. Apa tadi? Ya, guru nggak tahu tapi teman tahu. Ya Allah bakal ngasih tahu. Gitu. Ya, jelas. Ya, jadi jangan sampai ada hal seperti itu. Ustadz saya nggak pacaran, nggak. Iya, itu nomornya hapus. Gitu. Blok. Ya, kalau nggak blok. Sahih kalam ya, naam. Ana la atakallam bil hawa, enggak, saya nggak bicara dengan hawa nafsu saya. Apa untungnya buat saya? Apa untungnya saya menjauhkan ente dari perempuan? Enggak ada untungnya saya. Enggak ada untungnya. Gitu. Saya senang ente dari mana perempuan, alhamdulillah. Gitu. Bukan LGBT. Cuman jangan sekarang. Baden kalau ente sudah punya fulus, ya, walaupun cuman 10 juta, 5 juta, ente berani itu, fadol datang ke rumahnya. Aneh temenin. Kayak mulia gitu kan, guru. Ayo berangkat, aneh temenin langsung. Gitu. Ya. Jelas paham. Jadi nyetarnya itu jangan terlalu jauh. Kalau kejauhan nyetarnya nanti keburu dihasut setan. Itu nggak ada yang tahu ya. Gitu. Antara jeda orang yang sudah lamaran sama nikah aja nih kadang-kadang setan main di situ. Kata setan udah nggak apa-apa, ntar juga kawin juga kan. Udah nggak apa-apa, ajak aja ke Oyo tuh. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Jelas yang ya. Itu orang udah lamaran sama nih. Nah, apalagi yang belum ada apa-apa tuh ya. Jangan tuh. Nah. Wa yaksid al-fuqara tuh ya. Datanglah ya, tujukanlah itu kepada orang fakir. Dunal agniya, bukan hanya khusus orang kaya saja. Tuh, kalau bisa ya tujuannya buat ngasih makan orang miskin. Qala sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal agniya dunal fuqara, karena diundang orang-orang kaya bukan orang fakir. Makanya orang dulu namain kalau kawinan apa itu? Sedekahan namanya. Bener sedekahan. Kalau sekarang kan kagak. Waduh, anakku dilamar nih sama Ihsan. Ya, mana orang susah lagi, santri lagi.
kerja kagak nih dia. Ntar anak gua gimana itu? Salah siapa? Salah dia. Ngelamar Ihsan, Pak, adanya 5 juta gitu. Dalam pikirnya, ini mah gak cukup buat tenda aja kagak dapet ini. Apalagi apa? Catering ini dan sebagainya gak dapet. Kenapa? Karena orang tuanya dulu ketika kondangan niatnya nabung. Kondangan niatnya nabung, lah salah. Kondangannya itu sedekah. Yang ngasih duit sedekah, yang ngasih makanan tuan rumahnya sedekah, sedekahan namanya. Gitu. Maka jangan dinamain. Biar tahu. Nggak usah sebenarnya, nggak usah. Jelas ya. Kalau emang pengen biar tuan rumahnya tahu atau nggak yang punya acara tahu, bikin aja kado, kasih dia. Namain yang gede silahkan orang tahu. Tapi kalau ente ngasih gope, dinamain biar apa itu? Biar ditulis gitu. Ntar kalau ente sedekah niatnya mau nabung, ya ntar dibalikin lagi. Nanti ente akan kecewa kalau nggak balik. Nanti ente akan marah kalau ente nggak bikin wali udah nabung banyak di luar, masa anak gua kawin gua nggak bikin pesta, rugi dong, gitu ya. Kali ya. Ini rubah bongkar kebiasaan lama gitu, tak kopi. Itu dia. Tuh. Jangan niatin nabung. Kebanyakan orang tua begitu tuh. Ya, ente liatin aja tuh. Ngamal sih bang, ngamal ngasih sini tulis namanya gitu. Aneh nggak pernah nulis, kadang nggak aneh kasih, ya, kadang gitu, aneh nggak kasih nggak, emang kelupaan sih. Itu jangan pakai takut gitu. Ente nggak ngasih nggak apa-apa, emang wajib sudah ngasih amplop, atau nggak amplop kosong ente kasih, atau nggak paling banter 2.000 nggak apa-apa. Ya, jangan sampai ente nggak kondangan gara-gara kagak ngasih. Dan juga tadi jangan sampai maksain. Ntar ujung-ujung ngerepotin orang yang pengen nikahin anak ente gitu. Saya nggak hitung tuh kondangan saya berapa. Ntar Akila mau kawin ya, wah harus bikin acara besar nih. Kalau emang ada duit besar nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada jangan saya kasihan anak kita kan gitu. Mungkin emang udah jodohnya orang soleh gitu. Jangan sampai ditunda tuh ya. Itu ya, tuh. Paham nggak, San? Tuh, kan jangan nyari yang ribet-ribet. Gitu. Pak mau nggak Pak nih? Saya punya ada 10 juta deh. Kalau Bapak mau, saya maju. Kalau Bapak nggak mau, yaudah, ya berarti emang Bapak belum jadi calon mertua saya, belum belum beruntung, belum beruntung. Terus punya bergendingnya, gitu ngil ya, cukup. KUA berapa sih KUA? Nikah? Hah? Udah survei kayaknya. Udah survei. Mah aneh mancing doang saya. Udah survei. Oh iya tahu iya kan nanya juga kan berapa sih gitu ya. Cari yang mertua begitu fadoh ketemu cakep ya itu ya tuh. Berkahnya gede ya tuh. Ada kita punya teman gitu nikahnya nggak pakai pesta tapi setelah nikah duitnya ratusan juta, masya Allah. Kenapa tadi duitnya dipakai buat keseharian aja. Nikah di hotel di gedung kan mahal gak? Mahal. Buat apa? Gitu. Ya. Mana gitu-gitu doang, 2 jam lagi kan kondangannya. Gitu, mana nyusahin orang kondangan habis johor kan sampai jam 1 gitu. Lagi bentaran doang tuh. Nah, ya jadi ingat itu ya, jangan niatin kalau kondangan nabung, jangan niatin nabung. Udah sedekah aja. Seikhlas yang ente punya kasih. Tuh. Kalau bisa ikhlasnya gocap gitu katanya. Si ikhlasnya kalau bisa gocap lagi gimana nih ikhlas maksa nih kayak tukang parkir gitu. Si ikhlasnya aja ya gocap. Aneh nggak ikhlas kalau gocap tuh. Nah ya. Yang bagi an la yumahil agaribahu fi dhiyafatihi, sepatutnya jangan orang itu yuhmil mengabaikan kerabatnya dalam jamuan tamu. Artinya kalau kerabat, saudara, tamu juga. Ya. Kadang-kadang yang kita anggap tamu biasanya siapa orang lain, keluarga bukan tamu, keluarga tamu juga, kerabat maksudnya. Fa inna ihmalahum ihash wa qat urahim, karena mengabaikan mereka itu adalah bentuk kegersangan dan juga memutus silaturahim. Ya giliran tamu jauh aja, semuanya keluar ayam, bebek, kambing semua. Giliran sama saudara, kerabat, air putih aja tuh. Nah. Wa kadzalika yura'i at-tertib fi asdiqaihi wa ma'arif. Begitupun juga dia harus atur, dijaga urutannya, tertibnya, teman-temannya dan masalah orang-orang yang dikenal. Jadi kalau misalnya orang yang kalau orang dekat gimana? Kalau kenal kan beda ya. As-shadiq teman. Kalau ma'arif apa?
cuman kenal doang ya. Ente kenal gak fulan? Kenal. Nah, itu namanya kenalan namanya. Nah, itu dibedain tuh antara teman dekat sama ya kenalan tuh. Nah. Fa inna fi takhsisil ba'd ihasyan lil baqin, karena ya dalam menghususkan kepada sebagian itu terdapat ihash ya. Kegersangan bagi yang lain tuh ya. Jadi kalau bisa jadi samain aja udah. Tuh ya. Wa yang bagi an la yaqsida bi da'watihil mubaha wa tafakhur, sepatutnya kalau kita mengundang orang ya, jangan tujuannya apa mubahah. Mubahah. Ya. Bermegah-megah. Wa tafakhur ya, berbangga-bangga. Tuh. Ya, jangan kalau kita ngundang orang jangan tujuannya biar dia tahu nih gue sekarang udah jadi orang kaya nih. Nih gue kasih makanan kambing, 1 kambing dikasih. Kambing lagi tengkurap tuh dikasih tuh ya. Rena umpan, tuh makan kambing, masya Allah. Nggak ada orang pulau yang ngasih makan orang apa kambing utuh, nggak ada. Ya, dipengen nunjukin dia kaya, dibeliin kambing utuh kayak orang Arab gitu yang makan senapan gede isinya ontak tuh. Lihat gitu, ada kan yang ontak tuh. Lah jangan tafakur. Bal istimala qulubil ikhwan tuh. Akan tetapi apa? Tujukanlah untuk menyenangkan hati saudara, biar senang tuh. Makanya kudu tahu juga mafa, mifa teman kita. Ya, Aldi mafanya apa di? Mafa tahu apa? Makanan favorit, apa makanannya? Mie goreng, ya tahu saya. Ya, emang itu emang favorit. Kelamaan sih mikirnya. Itu berarti nggak favorit itu. Kalau favorit itu nggak pakai mikir. Iya, Jang, makanan apa favorit Jang? So, sate itu. Tahuan memang susah. Oh, satunya yang mahal ya. Sate. Ya. Coba makannya apa namanya? Steak. Nah, berarti emang orang kaya nih makannya steak. Steak golap makannya. Ya coba Isat makan apa? Steak. Oh, berarti kelas gitu. Paham Tom? Ya. Jadi tujuannya nyenengin orang. Kalau tadi Ujang datang ke rumah kita, kasih sate. Emang namanya apa ya? Sate usus yang kecil-kecil tuh ya. Sate yang abang-abang tuh yang kulit. Itu bukan ya? Ya. Ya, kemarin kita bahas tentang menyenangkan tamu ya. Wa tasannun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya niatin bersunnah, melakukan sunnah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi it'amit ta'am, dalam urusan memberikan makan. Wa idkhal sururi ala qulubil mu'min. Ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Wala yang bagi alla yad'u man ya'lam annahu yasyuqu alaihi ijabah, dan sepatutnya tidak ngundang orang yang dia tahu bahwa dia orang berat untuk menghadirinya. Udah tahu nggak datang, jangan diundang. Kasihan. Ya, tuh berat. Jangan ngundang orang yang segan datang. Saban diundang nggak datang, nggak ada, udah ketiga kali nggak usah undang. Berarti emang nggak mau datang. Kalau orang bener mau datang, diundang ngabarin, afwan nggak bisa hadir gitu. Paham? Ya, kalau ada orang dikasih undangan nggak mau datang, berarti emang nggak mau datang, coret namanya. Besok jangan undang lagi. Mending nggak mau. Wa idza hadara ta'adza bil hadirin bi sababin minal asbab. Kalau dia hadir, dia akan merasa ya ta'adza, merasa tersakiti. Ya. Dengan yang hadir tuh, mungkin dia kalau diundang malu diundang situ orang-orang keren semua di situ. Yang makannya pakai pisau sama garpu gitu ya. Dia nggak bisa makan pakai tangan kan gitu. Nah, dia nggak bisa dah. Tuh, terganggu lagi dah. Nggak apa-apa nggak datang. Nggak apa-apa nggak diundang. Goyang bagi an layat wa illa man yuhibbu ijabata, dan sepatutnya tidak mengundang kecuali orang yang memang senang diundang, senang menghadirinya. Tuh. Ya, jadi kalau kita ngundang orang nggak senang jangan diundang. Gitu. Qala Sufyan Ats-Tsauri, man da'a ahadan ila ta'amin, siapa orang yang ngundang kepada siapa yang ngundang orang untuk makan wa yakrahul ijabah, dan dia enggak demen dia menjawab panggilan undangan tadi, fa alaihi khati'ah, maka dapat dosa dia. Gitu. Maka dapat dosa. Khati'ah maknanya di sini kesalahan dia. Ya. Jelas? Kenapa kok dapat dosa? Nah, ini kata li'annahu adhara bilisani khilafa ma fi qalbi, karena dia menjelaskan, ya menampakkan dengan lisannya apa yang enggak sama dengan hatinya. Munafik. Gitu. Fatasannu bil kalam. Nah, dan dia telah berbuat apa? Tasannu, pura-pura dalam ucapan. Hadza binas sum'ah. Ini termasuk sum'ah. Ya. Jelas ya. Jadi kalau kita ya ngundang ya
Emang kalau bisa orang yang senang diundang, jangan maksain. Ya. Wa in ajabahul mad'u fa alaihil khati'atani, kalau seandainya orang yang diundang datang tuh dalam kondisi hatinya enggak demen, 2 kesalahan dia. Tuh. Ya. Kenapa li'anahu hamalu ala ma akaroha, karena dia membawa orang tersebut ya untuk makan tapi dengan perasaan karoha, benci. Walau alima dzalika, kalau seandainya dia tahu tuh lamma kana yakulu, dia enggak bakal makan. Wa it'amu taqiin i'anatun lahu ala ta'ah, dan memberikan makan kepada orang bertakwa membantunya dalam berbuat taat. Wa it'amul fasik, memberikan makan buat orang fasik, taqwiyatun lahu alal fiski, itu menguatkan dia berbuat fasik. Qala rajulun khayyat li Ibnu Mubarak, nih ajib nih. Berkata seorang penjahit, tukang jahit kepada Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama, ana ya ukhayyat siyabal salatin, aku nih tukang apa namanya, akhid saya. Akhid, aku orang yang suka menjahit pakaian para sultan, para penguasa. Fahal yukhafu an akuna min awaniz zalama, apakah aku ini dikhawatirkan termasuk orang yang bantuin orang zalim? Ya. Ane takut dah ya. Ane ngebantuin orang zalim. Apakah ane termasuk orang yang nolongin orang zalim? Karena ane jahitin baju penguasa. Kata dia, lah, enggak termasuk. Innama a'wanu zalama man yabi'u minkal khait wal ibrah. Sesungguhnya yang disebut bantuin orang zalim itulah orang yang jual ame ente benang ame jarumnya. Amma anta, kalau ente famina zalama, termasuk orang zalim gitu. Bukan lagi membantu orang zalim, ente orang zalim. Jelek aja lah. Kalau yang zalim, yang obat orang zalim itu yang jual jarum sama apa namanya? Benangnya. Lain itu mah orang zalim. Jelas-jelas bantuin orang-orang fasik. Ngeri gak nih kalau ini? Bahkan ada ulama, kalau nggak salah Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan lebih parah dari ini. Jangan ente yang jahitin, itu yang jual benang sama jarum orang zalim. Bukan membantu orang zalim. Nauzubillah min zalik tuh ya, kena semua nih itu ya. Ya. Tuh. Nah, jadi begitu ya. Jangan kita bantu orang-orang zalim tuh ya. Ini kalau kita masuk ke bab ini nih, ini bab waro ya, bab waro ini, ingat ya. Ini bab waro. Boleh nggak sih kita jual pisau buat orang-orang zalim? Boleh, kalau kita tahu itu buat yang benar. Itu kan fikihnya. Ini kalau ini tasawufnya. Gitu ya. Ente tenang gak hati ente gitu ya. Guru saya pengen jadi PNS dah. Mau kalau PNS saya bantuin pemerintah, pemerintahnya sekarang zalim lagi gitu. Keluar gak? Keluar? Yakin? Hah? Gede loh gajinya. Itu di situ. Kalau ente gelisah udah ikutin ya, dak mayaribuk ilamala, yaribuk, tinggalin yang meragukan. Nah, ini min babil waro ya, babnya waro kalau ini ya gitu. Kalau dibilang boleh, boleh lah. Siapa yang salah? Gitu. Kecuali memang dia itu niatnya nih jahitin baju buat penguasa, emang buat zalimin orang, kan kagak. Gitu. Kalau itu jelas gitu ya. Kayak orang tukang masang lampu, pas banget masang di gereja kan nih, boleh gak? Ya boleh secara fikih. Emang dia tukang lampu. Tapi kalau emang dia niatin nih, ini buat di gereja terang, biar orang ibadahnya tenang gitu, dosa dia. Karena nih niat. Tapi kalau ini bukan hanya sekedar niat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.